Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Memulai hari kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari kisah Lukas pasal 19 ayat 1-10 dengan judul Kerendahan Hati dan Menghargai Orang Lain. Ayat 5 dalam Lukas pasal 19 berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bapak Ibu, suatu ketika saya melihat di media sosial ada cerita seorang ibu yang bercerita demikian. Seorang anak dengan sambil tersenyum dan tertawa bercerita kepada ibunya bahwa saat di sekolah gurunya membuat sebuah lelucon yang ditujukan pada sang anak dengan berkata, "Kamu cantik kayak kambing." Sontak ketika ibu mendengar cerita itu terkejut, tetapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan sang ibu menjelaskan bahwa itu bukan hal yang lucu dan boleh diucapkan kepada siapa saja. Tidak pantas untuk menyandingkan manusia dengan binatang. Dan ya, kita setuju dengan hal itu. Perbedaan fisik tidak boleh menjadi bahan candaan ataupun olokan. Dan kelebihan kita tidak boleh menjadi satu bahan untuk membegahkan diri dan merendahkan orang lain. Pada dasarnya semua orang memang harus saling menghargai demi menghasilkan suasana relasi yang nyaman sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa direndahkan. Namun sikap saling menghormati bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Mengingat sifat dasar manusia yang egosentris dan narsistik, yaitu kecenderungan berpusat pada diri sendiri, tidak mampu untuk memahami perspektif orang lain, sifat angkuh, empati rendah, dan keinginan besar untuk dihormati. Dalam cerita tentang Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita melihat Yesus menunjukkan sikap menghargai seseorang. Meskipun orang tersebut memiliki kesalahan, dicela, bahkan dijauhi oleh banyak orang. Sakeus dibenci oleh orang Yahudi karena pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai dan perbuatannya yang merugikan banyak orang. Tapi Yesus menunjukkan bagaimana tetap ia menghargai seorang individu dan tidak memandangnya dengan hina. Saat Yesus berkata, "Sakeus, turunlah." Tidak ada tanda bahwa siapapun telah memberitahu Kristus nama itu dan bahwa dia mengetahui sesuatu tentang Sakeus melalui pengetahuannya sebagai manusia. Umumnya ketika dia menggunakan nama seseorang untuk menyapanya, dia bermaksud untuk menegaskan sesuatu, yaitu pengetahuannya tentang karakter orang itu, tentang otoritasnya atas orang itu, dan tentang apapun dalam kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tahu kehidupannya Sakeus, dia tahu pekerjaannya dan dia tahu segala dosanya. Meskipun tahu seperti apa belangnya Sakeus, Yesus berbicara kepada Sakeus dengan ajakan yang lembut namun jelas, bukan dengan memojokkan Sakeus karena dosanya. Yesus bahkan memilih untuk menumpang di rumah Sakeus, bukan yang lain. Mungkin di kota itu ada banyak orang kaya, terkenal, terhormat, tokoh agama, yang merasa mungkin lebih pantas menjadi tuan rumah bagi tamu penting Yesus yang sedang viral pada waktu itu. Respon orang banyak pada waktu adalah bersungut-sungut. Mereka mengomel, tidak senang dengan sikap Yesus. Sakeus merespon dengan gembira dan yang terutama, Sakeus pada akhirnya membuka dirinya bagi juru selamat dan berbalik dari cara hidupnya yang lama dan mengalami pertobatan yang sejati. Dari cerita firman Tuhan hari ini kita mendapat sebuah pelajaran penting bahwa menghargai dan menghormati seseorang dapat menjadi salah satu cara untuk membawa orang lain kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin kita pernah merasa marah, merasa kesal, dan bersungut-sungut karena sikap orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu hal yang wajar. Mungkin karena kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi sikap menghargai dan menghormati adalah sikap yang penting untuk dikedepankan dalam menunjukkan sikap dan respon kita terhadap sesama kita. Belajar berkata-kata dengan tenang dan tidak memojokkan, berlatih berkata-kata dengan sopan, bukan umpatan kepada semua orang adalah sebuah pilihan bijak bagi orang yang meneladani Kristus. Menghormati dan menghargai orang lain dapat mungkin terjadi dengan adanya kerendahan hati. Rasul Paulus juga menekankan bagaimana Kristus memberi teladan dalam hal ini. Filipi 2 ayat 5 dan 6 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka perlu membangun relasi yang saling menghormati dan menciptakan kerendahan hati terlebih dahulu. Hal ini penting karena sangat terkait dengan hidup beriman mereka sebagai umat Tuhan. Paulus memberikan nasihat ini dengan berefleksi pada tindakan Yesus Kristus itu sendiri yang telah rela mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk keselamatan umat manusia. Membangun kerendahan hati dan menghargai serta menghormati orang lain merupakan bagian yang nyata dari latihan iman kita kepada Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena kita sedang meneladani Kristus pada saat kita melakukan hal tersebut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah teladan yang sempurna. Tolong kami Tuhan supaya kami meneladani-Mu. Kami memiliki kerendahan hati untuk menghormati dan menghargai sesama kami. Apapun situasinya, mampukan kami Tuhan Yesus untuk mengingat bahwa Engkau telah terlebih dahulu menyatakan kasih-Mu kepada kami manusia, menerima kami apa adanya, bahkan Engkau telah memberikan teladan mengambil rupa sebagai seorang hamba demi keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan, berilah kami hati seperti hati-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan berkatilah kami di sepanjang hari ini, penyertaan-Mu kiranya dimanapun kami melaksanakan aktivitas kami, kiranya ada penyertaan Tuhan dan biarlah ada roh takut akan Tuhan yang terus tinggal di dalam diri kami sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.